Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya haturkan salam kehormatan, salam keberkahan, salamnya para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan saya Uden, dan alhamdulillah pada saat ini saya akan sedikit membeberkan tentang makna itu rezeki. Intinya dan dalam umroh ini istilahnya apa sih umroh? Saya menitik beratkan bahwa umroh itu adalah rezeki. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama maknanya apa sih itu rezeki. Istilahnya yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita akan merasa senang, akan merasa bahagia, akan merasa apalah gitu, berbunga-bunga istilahnya. Jadi kalau melihat dari makna dari rezeki itu sendiri, kita pasti tahu. Dan untuk orang yang beriman, yang namanya rezeki itu semua yang diberikan Allah itu rezeki. Karena semua yang diciptakan Allah, yang diberikan Allah mengandung unsur rezeki. Nah, contohnya gini, kalau kita misalkan sakit, apakah itu rezeki? Mungkin kalau bagi orang awam itu bukan rezeki, itu musibah. Tapi kalau orang yang beriman, istilahnya, walaupun itu sakit, itu ada rezeki dari Allah yang tidak terkira. Apa di balik sakit itu? Setelah kita sakit, kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau kita sakit itu dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, kalau dosa kita diampuni, pasti itu kan yang namanya rezeki, satu kehormatan, satu kebanggaan, satu kepuasan bagi kita. Dan alhamdulillah, dan banyak lagi yang namanya rezeki yang dikemas atau diberikan Allah tidak secara langsung. Contohnya ada sebuah kisah seorang tukang tahu, karena dia pergi subuh-subuh gitu kan, menanggung tahunya gitu kan, berjalan di pematang sawah. Nah, setelah dilewat dia istilahnya pergi di mobil, pakai mobil yang sudah biasa langganannya gitu kan. Tapi pada suatu hari dia pas begitu berjalan di pematang sawah, tiba-tiba jatuh. Dia bangkit lagi, mengumpulkan tahunya, berjalan lagi dan jatuh lagi. Terus begitu sampai 3 kali. Yang akhirnya karena tahunya itu kotor, akhirnya tidak bisa dijual dan kembali lagi. Tapi apa coba dibalik itu? Ternyata Allah memberikan sebuah kejutan. Dan ternyata keesokan harinya dia mendapatkan kabar bahwa mobil yang biasa dia tumpangi untuk mengantar ke pasarnya itu ternyata kecelakaan. Lihat dari situ, apakah itu sebuah musibah? Tentunya itu rezeki bagi dia, karena terselamatkanlah nyawanya. Itu. Terus hal yang lain, kalau kita misalkan lagi umroh, lagi tawaf, lagi enak-enaknya tawaf, membacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba ada orang yang mendorong dari belakang. Kita jatuh, tersungkur, dan kita berdarah. Tentunya pas waktu itu kita akan, siapa sih ini? Gitu kan. Saya sampai jatuh, sampai berdarah-darah, tentu kita akan merasa parah gitu kan. Ternyata setelah kita menengok ke belakang, oh ternyata yang mengakibatkan kita jatuh itu Imam Sudais misalkan, karena di sana kebetulan dia juga sama lagi umroh bareng kita. Ternyata istilahnya, tentunya setelah kita mengetahui siapa yang mengakibatkan kita jatuh itu, kita tidak akan marah. Kemungkinan besar kita akan selfie dengan Imam Sudais itu gitu kan. Jadi kita harus bisa mengetahui siapa sih yang mengakibatkan kita jatuh, kita sakit,
kita tertimpa bencana, tentunya di balik semua itu Allah yang menakdirkan kita. Dan semua yang ditakdirkan Allah untuk kita semuanya mengandung nilai rezeki. Terus, umroh adalah rezeki. Kenapa sih? Dan banyak orang tidak tahu kalau umroh itu adalah rezeki. Masa sih rezeki? Yang jelas habisin uang lah gitu kan. Sampai berapa puluh juta gitu kan, berapa ratusan juta mungkin kalau misalnya kita mengumrohkan banyak. Tetapi di balik itu umroh rezeki. Kenapa? Karena pertama yang menyuruh itu Allah gitu kan. Yang kedua pasti ada hikmah di balik yang Allah berikan, yang Allah perintahkan. Kenapa rezeki? Karena dengan umroh itu kita akan dihapus dosa, kita akan doa-doa kita akan dikabulkan, dan ongkos-ongkosnya pun akan Allah ganti. Tentunya itu adalah rezeki yang paling besar. Dan satu lagi, yang namanya umroh itu adalah sedekah yang sangat ekstrim. Kenapa ekstrim? Jadi gini, kalau misalkan itu Allah akan luangkan waktu kita. Terus kalau kita misalkan berinfak, pasti Allah akan luangkan rezeki kita, uang kita. Tapi kita dapatkan. Kenapa kita meluangkan 2 waktu atau 2 momen? Pertama, biayanya besar. Yang kedua, waktunya lama. Karena tidak mudah, apalagi untuk seorang pegawai, meluangkan waktu sampai, kalau sekarang mungkin tambah karantina bisa jadi 1 bulan. Tapi itulah kenikmatan yang tidak hakiki, yang hakiki yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya jangan khawatir kalau misalkan kita berkesempatan untuk bisa umroh, dan umrohlah di bulan Ramadan. Karena fadilahnya sangat luar biasa sekali, yaitu kalau kita berumrah di bulan Ramadan, ibaratnya kita berhaji bersama Rasulullah. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.